Haryanto Sinurat. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 disebutkan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaannya, apa maksud dari percaya segala sesuatu apa yang dimaksud dengan percaya segala sesuatu ya? Dalam hal kasih ini, terima kasih. Apakah setiap perkataan orang yang kita kasihi, kita harus percaya meskipun itu negatif atau positif karena kita mengasihi dia? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, Pendeta saya baca sekali lagi dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 7 bunyinya demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silakan Pendeta. Terima kasih banyak Pak Herianto Sinurat. 1 Korintus 13 adalah suatu pasal yang menggambarkan seperti apa kasih itu. Kasih adalah suatu hal yang wajib dimiliki setiap, karena sehebat apapun orang itu dengan berbagai karunia rohani, itu di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tapi kalau tidak ada kasih, maka itu adalah sia-sia. Ayat yang keempat, saya baca sampai ayat yang ketujuh, karena ayat yang keempat itu adalah juga gambaran tentang kasih. Yeah. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Yang dimaksudkan murah hati itu tentu murah hati terhadap seseorang, orang lain. Sabar itu juga adalah sabar dengan suatu situasi atau sabar terhadap orang lain. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak meninggikan diri lebih dari orang lain, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tentu itu terhadap orang lain, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, artinya memperhatikan orang lain. Lalu kemudian yang berikut, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selalu fokusnya di sana adalah orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan terhadap orang lain, artinya syukur dia, rasakan. Sekarang baru dia tahu apa artinya. Dia tidak bersukacita atas atau karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Lalu ayat yang ditanyakan tadi, ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, tentu demi kepentingan orang lain, percaya segala sesuatu demi kepentingan orang lain, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaan tadi adalah, apa yang dimaksudkan dengan percaya segala sesuatu? Apakah setiap pertanyaan orang yang kita kasihi, kita harus percaya? Apakah itu negatif atau positif? Kalau seseorang itu membohongi kita, tapi karena kita mengasihi, kita percaya. Kalau ia menyesatkan kita, apakah kita percaya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau dia membohongi kita, lalu kita percaya, apakah itu demi kebaikan dia? Apakah kalau ia menyesatkan, lalu kemudian kita percaya, apakah itu demi kebaikan dia? Jadi konteks membaca tabiat-tabiat atau ciri khas kasih itu adalah, apakah itu bermanfaat atau demi kebaikan orang lain? Jadi di sini pun kalau dikatakan percaya segala sesuatu, bukan artinya semua kita telan, karena ada ayat yang lain juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, karena sudah saya sebutkan ayatnya, maka kita buka saja 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, ayat yang ke-21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bahkan Yesus pernah juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-24,
tentang ajaran-ajaran palsu. Yesus katakan jangan kamu percaya. Jadi di dalam konteks ciri-ciri atau karakteristik dari kasih, di mana salah satunya adalah percaya segala sesuatu adalah percaya demi kebaikan orang lain. Kalau kita percaya lalu orang lain itu bersama-sama dengan kita masuk di jurang, itu bukan demi kepentingan orang lain. Saya pikir demikian. Terima kasih.